Baik, jadi gaya hidup minimalis itu bukan berarti kemudian, kita menghilangkan arti dari kita sebenarnya butuh tapi kita tahan ya. Kalau zaman dulu itu ada orang nyebut kalau mahasiswa itu sampai dengan PMDK, program makan 2 kali. Enggak gitu kali, zaman sekarang ini kan tetap makan juga sebisa mungkin, mungkin 3 karena apa? Justru butuh imun begitu ya. Tapi bagaimana kita mengartikan hidup ataupun mendefinisikan ya, supaya meaningful ya dan juga mindfulness itu adalah bagaimana kita punya barang itu benar-benar usefully ya, benar-benar bisa dipakai, tingkat utilitasnya tinggi begitu. Nah, kalau tingkat utilitasnya tinggi berarti apa? Kita perlu nggak 2 barang, 3 barang? Kalaupun perlu ya serep secukupnya. Tapi ada rekan saya yang dulu penyuka sepatu, tas ya. Koleksinya berapa? 157. Itu bermerek semua ya. Nah, makanya saya waktu itu cuman wow gitu aja ya. Nah, tapi kalau kita berbicara ataupun kembali kepada frugal living style tadi, itu sebenarnya malah memberikan arti lebih terhadap apa ataupun terhadap barang yang kita pakai dan ataupun kita beli, kita punya. Makanya kalau frugal living style itu kemudian malah mungkin ya, misalnya tahap yang ekstrim, baju itu ya cuman punya 7. Berarti apa? Sesuai dengan jumlah hari dalam seminggu ya. Jadi kalau bahasa mungkin orang mana ya, orang Jogjanya itu dibilang ringgo ya, begitu garing dinggo atau Iya. dipakai gitu kan. Nah, ini makanya frugal living style adalah bagaimana menjadi seorang minimalis tanpa meminimalkan dari arti kehidupan, justru malah menjadi meaningful. Begitu kurang lebihnya deh. Oke. Nah, ini berarti bisa juga, kalau misal kita juga harus terhindarkan dari mungkin nih kebiasaan-kebiasaan yang menjadi bisa disebut, istilahnya latte faktor gitu ya, Mas, ya. Misal nih setiap pagi kita tuh harus minum kopi atau mungkin butuh yang ini untuk sebenarnya tuh nggak penting-penting amat gitu, bisa diganti dengan yang lain gitu ya, Mas, ya? Betul. Jadi kalau kita berbicara juga tentang misalnya meaningfulness dan juga kita berhemat, maka kita juga waspadai dengan bahaya laten atau bahaya yang nggak berkesudahan yang disebut sebagai latte factor. Itu dicetuskan oleh David Bach ya, seorang penulis buku ternama, yang mana dia menyampaikan bahwa sebenarnya latte factor itu berasal memang dari nama salah satu varian kopi, yaitu latte ya, latte cafe. Latte itu kenapa diambil? Karena begini, mungkin kita semua saat ini sudah menjadi generasi kopi. Kalau orang tua kita dulu masih generasi teh, begitu ya. Nah, generasi kopi, aduh kalau nggak ngopi nggak semangat nih, kalau nggak ngopi nggak nyala nih, kalau nggak ngopi nggak nggak jreng misalnya kayak gitu ya. Nah, maka bisa kita lihat bahwa sebenarnya kalau dengan ngopi dan harus kita beli itu berapa banyak sih misalnya. Nah, maka kemudian kita nggak hanya kopi saja, kita lihat semua aktivitas base cost ya, aktivitas yang kemudian mencerminkan ataupun menciptakan cost ataupun biaya bagi kita yang bersifatnya latte. Contoh lain apa? Misalnya, selain juga misalnya kopi, itu misalnya juga kemudian kita misalnya pakai ATM ataupun transfer ATM antar bank yang terlalu sering atau minimal sehari sekali. Itu kan ada biayanya, 6.500 setidaknya. Kemudian sering juga misalnya tanpa kopi sebatas untuk kita minum, itu juga ada misalnya air minum dalam kemasan, AMDK ya, botolan. Itu juga bisa. Lantas, apalagi kalau mungkin seorang smoker tanpa mendiskreditkan seorang smoker ya, karena membayar pajaknya juga cukup tinggi ke negara. Nah, itu juga kalau rokok, apalagi kalau misalnya rokok, itu hari libur pun nggak ada libur. Sabtu Minggu ya tetap juga misalnya merokok. Kebayang nggak misalnya satu rokok 20.000, itu kalau misalnya 365 hari, itu menjadi berapa? Kita kalikan 365 kali 20.000, menjadi 7.300.000 ya. 7.300.000 kalau diinvestasikan di deposito yang 4%, setahun sudah dapat berapa? Apalagi kalau diinvestasikan ke misalnya reksadana, sukuk, atau bahkan misalnya ke saham yang lebih tinggi, yang fundamental bagus. Sudah berapa nanti? Belum lagi dividennya. Nah, inilah maka lantai faktor itu akan berbicara sekitar 5 ataupun 10 tahun ke depan, itu pembedanya jadi jelas sekali. Dari yang kayaknya receh, tapi kemudian kalau misalnya kita bisa hemat, kita bisa pangkat, ada yang nggak mungkin kita hilangkan sama sekali ya, tapi setidak-tidaknya kita pressing. Nah, di situ nanti 5-10 tahun kemudian diinvestasikan, itu luar biasa sekali dampaknya. Makanya latte faktor ini harus juga kita waspadai. Begitu kurang lebihnya, Dea. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.